never about going. You don't believe me. Selamat datang kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul It Follows yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Jay yang mengalami teror setelah berhubungan dengan pacarnya Hugo. Setelah hubungan tersebut, Jay mendapati dirinya dihantui oleh makhluk gaib yang bisa mengambil berbagai bentuk manusia dan terus mengikutinya. Makhluk tersebut bergerak perlahan namun pasti dan hanya bisa dilihat oleh orang yang terkutuk. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan kutukan ini adalah dengan menularkannya kepada orang lain melalui hubungan seksual. Tetapi jika orang tersebut mati, kutukan kembali kepada orang sebelumnya. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Annie yang nampaknya ketakutan. Tetapi di sana tidak terlihat ada ancaman yang mengejarnya. Saat di malam hari, dia diam-diam membawa mobil orang tuanya untuk pergi ke pantai. Setelah sampai, Annie menelpon bapaknya sambil menangis dan memberitahukan bahwa ia sangat cinta dengan keluarganya. Namun di pagi harinya terlihat Annie sudah tewas dengan keadaan yang aneh. Kemudian adegan berpindah pada seorang wanita bernama Jamie yang sedang bersama kekasihnya Hugo. Di dalam bioskop, Hugo memberitahukan kalau ada seorang wanita yang duduk sendirian di ujung bioskop. Tetapi di sini Jamie tidak melihat siapapun ada di sana. Mengetahui hal itu, Hugo menjadi panik dan meminta untuk segera pergi meninggalkan bioskop. Keesokan harinya, Kaylee bertanya kepada sang kakak mengenai kegiatan semalam bersama kekasihnya. Di sini, Jamie mengatakan kalau Hugo tampak terlihat aneh. Ia seperti memperhatikan seseorang yang selalu mengikutinya. Pada malam berikutnya, Jamie dan Hugo sedang berada di dalam mobil untuk melakukan aksi bercocok tanam. Namun setelah selesai, tiba-tiba saja Hugo membekap Jamie hingga membuatnya pingsan. Ketika terbangun, Jamie sempat terkejut melihat dirinya sudah berada di gudang kosong dengan keadaan tangan terikat di atas kursi roda. Lalu Hugo mengatakan kalau ia sudah berhasil memindahkan kutukannya dari aksi bercocok tanam yang mereka lakukan. Kutukan tersebut terus mengikuti kemanapun dirinya berada. Kemudian Hugo mendorong kursi roda ke tepi jurang dan di dalam jurang itu terdapat seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Hugo lalu memberitahu kalau kutukan itu bisa disingkirkan dengan cara mereka harus melakukan hubungan kepada orang lain untuk memindahkannya. Kemudian adegan berpindah pada Kelly yang sedang bermain kartu bersama teman-temannya di teras rumah. Mereka saat itu sedang menanyakan Jamie yang biasanya juga ikut bermain bersama mereka. Namun tak lama kemudian Hugo datang menghantar Jamie dengan kondisi tangan terikat dan hanya menggunakan pakaian dalam saja. Tetapi di sini Hugo memutuskan untuk segera pergi begitu saja. Atas kejadian tersebut, mereka akhirnya memanggil polisi dan Jamie ditanyai mengenai apa yang telah terjadi. Jamie memberitahukan tentang wanita sebelumnya dan di mana Hugo tinggal. Tetapi dirinya belum pernah masuk ke dalam rumahnya. Di keesokan harinya, polisi tidak menemukan wanita yang dikatakan oleh Jamie. Akhirnya diketahui kalau selama ini Hugo menggunakan kartu nama palsu. Saat Jamie berada di kamar mandi, ia dikejutkan dengan sebuah bola yang menghantam jendela. Namun ketika melihat keluar, Jamie tidak melihat siapapun ada di sana. Ketika Jamie minum air di sana, kita diperlihatkan seorang bocil yang sedang mengintip melalui jendela. Kemudian ketika Jamie berada di kampus, ia melihat ada seorang nenek yang menggunakan pakaian rumah sakit yang akan menghampiri dirinya. Namun anehnya orang lain tidak mengetahui ada keberadaan nenek itu.
Lalu Jamie memutuskan untuk meninggalkan kelas tanpa memberitahukan siapapun. Setelah keluar, ia melihat kalau nenek itu sudah ada di lorong sekolah. Melihat hal itu, Jamie menjadi ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari sana. Jamie kemudian mendatangi Kelly dan Paul untuk memberitahukan apa yang ia lihat barusan. Ia juga memberitahukan tentang Hugo yang sudah memindahkan kutukan kepada dirinya. Si Kelly menyuruh ia untuk memberitahukan masalah itu kepada orang rumah. Namun Jamie tidak mau kalau sampai ibu mereka mengetahuinya. Lalu Paul menawarkan diri untuk tidur di rumah mereka agar memastikan kalau tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Saat semua sudah tidur, Jamie menghampiri Paul dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa tidur. Mereka bercerita di sofa itu sambil bercerita masa lalu. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Paul pun pergi untuk melihatnya. Ternyata kaca jendela dapur sudah pecah berserakan di lantai. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang berada di belakang rumah. Ia lalu cepat-cepat ke atas untuk bangunin Kelly dan menyuruhnya melapor polisi. Namun ketika Jamie melihat ke belakang, dia malah melihat wanita setengah bugil. Dan wanita itu mendadak datang menghampirinya. Jamie yang ketakutan langsung naik ke lantai atas dan mengunci pintu kamarnya. Tak lama kemudian orang rumah datang dan menyuruh ia untuk membuka pintu. Tetapi Jamie menolak karena ada wanita aneh yang sedang mengincarnya. Paul lalu meyakini kalau tidak ada orang lain selain mereka saja di rumah itu. Setelah masuk, Paul mencoba untuk menenangkan Jamie yang sedang ketakutan. Tapi tiba-tiba saja ada orang lain yang mengetuk pintu. Ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah Yara. Namun di belakang itu terdapat seorang pria yang memiliki tubuh tinggi mengejar Jamie. Kepanikan Jamie membuat ia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Ketika berada di luar, tetangganya melihat Jamie pergi ke sebuah taman dan duduk di atas ayunan sendirian. Tak lama kemudian, Kelly dan yang lainnya sudah sampai di sana dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Jamie melihat sebuah penampakan. Tetapi setelah mendekat, ternyata itu adalah Grego yang menghampiri mereka. Singkat cerita, Jamie akhirnya menceritakan mengenai apa yang telah dilakukan Hugo. Dan ia meminta bantuan kepada mereka buat mencari keberadaannya. Lalu mereka memutuskan untuk mencari Hugo. Awalnya mereka pergi ke rumah Hugo yang diketahui oleh Jamie. Ternyata rumahnya sudah kosong dan sudah lama tidak ditempati. Dan tanpa disengaja mereka menemukan foto Hugo di sebuah majalah. Dari foto itu Jamie mengetahui di mana keberadaan kampusnya. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Dari buku tahunan kampus, mereka akhirnya mengetahui kalau nama sebenarnya Hugo adalah Jeffrey Raymond. Mengetahui hal itu, mereka lalu pergi ke rumahnya. Ketika seorang wanita membuka pintu, Jamie kemudian teringat kalau wanita yang saat itu ia lihat adalah ibunya Jeffrey. Akhirnya setelah melakukan pencarian panjang, mereka menemukan Jeffrey. Di saat itu, Jeffrey menceritakan kalau kutukan itu ia dapatkan saat bercinta dengan seorang wanita di bar. Pada saat itulah nyawanya menjadi terancam, karena ia sering dikejar-kejar oleh seseorang yang hanya dirinya yang bisa melihatnya. Wanita di bar itu bilang kalau kutukan itu dapat dihilangkan dengan cara berhubungan dengan orang lain. Dan Jeffrey menyuruh Jamie untuk mencari orang lain agar memindahkan kutukan itu. Karena tidak ada solusi yang didapatkan, Grego membawa mereka ke tempat keluarganya untuk bersenang-senang. Di keesokan harinya, Grego mengajari Jamie menggunakan senjata untuk melindungi diri dari teror. Setelah itu, pergilah mereka bersantai di pantai. Kemudian terlihat Yara keluar dari dalam semak yang hendak menghampiri Jamie. Namun di sini kita melihat kalau Yara sedang bersantai di dalam air menggunakan pelampung. Jadi diketahui kalau wanita yang ada di belakangnya adalah kutukan itu. Lalu tiba-tiba rambut Jamie ditarik dan Paul mencoba untuk menolongnya. Namun dirinya malah melayang jauh dari sana. Karena tidak ada pilihan lain, mereka melarikan diri dari sana dan bersembunyi di dalam sebuah rumah. Namun dengan nekat, Jamie memberikan tembakan beberapa kali ke arwah itu.
Tetapi arwah itu bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Pintu itu lalu digedor oleh arwah tersebut hingga membuatnya hancur. Namun Grego tiba-tiba datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau tidak ada siapa-siapa di luar. Ia pun pergi entah kemana. Tak lama kemudian tiba-tiba arwah itu datang lagi dengan menyamar sebagai bocil tetangga rumah. Jamie cepat-cepat untuk melarikan diri dari pintu dan memutuskan untuk membawa mobil. Namun kepanikannya membuat mobil itu tidak dapat dikendalikan yang membuatnya akhirnya menabrak ladang jagung. Setelah tersadar, Jamie melihat dirinya sudah berada di rumah sakit. Kecelakaan itu membuat tangan kanannya patah. Lalu ia mendengar ada langkah kaki di dekat kamarnya yang membuatnya masih ketakutan. Namun di malam harinya, hubungan Grego dan Jamie semakin dekat. Hingga Grego memutuskan untuk bercocok tanam dengan Jamie. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan kalau omongan Jeffrey itu hanyalah khayalan saja. Beberapa hari kemudian, Jamie bertanya kepada Grego apakah arwah kutukan itu ada meneror hidupnya. Namun ia mengatakan kalau tidak ada melihat penampakan apapun. Di keesokan malam saat Jamie sudah keluar dari rumah sakit, Jamie melihat arwah dalam wujud Grego sedang jalan ke rumah pacarnya. Ia masuk dengan cara memecahkan kaca jendela. Jamie mencoba untuk memperingati Grego yang asli menggunakan telepon. Tetapi teleponnya tidak diangkat yang membuat Jamie terpaksa menghampirinya. Setelah masuk, Jamie melihat kalau arwah kutukan itu sekarang sudah berubah menjadi ibunya Grego. Setelah pintu terbuka, arwah kutukan itu langsung melompat ke arah Grego. Setelah mendekat, Jamie melihat kalau arwah itu mencekik Grego sampai tewas. Jamie yang ketakutan memutuskan untuk segera pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Di keesokan pagi, Jamie pun terbangun dan mendengarkan ada suara seseorang dari kejauhan. Ketika mencari tahu asal suara itu, Jamie melihat ada 3 orang pria yang sedang naik speedboat. Tanpa pikir panjang, Jamie langsung buka baju untuk menularkan kutukan tersebut kepada ketiga orang itu. Setibanya di rumah, Paul memberitahukan kalau dirinya bersedia untuk mengambil risiko. Ia mencoba untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh Jamie. Namun karena Paul adalah orang yang baik, membuat Jamie menolaknya. Mereka mendapatkan ide untuk mengalahkan arwah itu di dalam kolam berenang. Di saat mereka pergi dari rumah, mereka melihat arwah kutukan itu berada di atas rumah. Yang artinya 3 orang yang dijumpai Jamie di atas speedboat semalam sudah tewas semua. Sehingga kutukan itu kembali lagi kepada Jamie. Tak lama kemudian sampailah mereka di kolam berenang. Di sini Paul memiliki rencana untuk memancing arwah itu ke dalam kolam. Setelah itu, barang-barang listrik akan dimasukkan ke dalam air. Pertama-tama, Jamie masuk terlebih dahulu ke dalam air. Kemudian mereka menunggu arwah kutukan datang menghampiri. Setelah agak lama, tiba-tiba saja Jamie menjadi ketakutan. Dia ngasih tahu kalau arwahnya sudah muncul. Mereka yang lain tentu tidak bisa melihat penampakan itu. Si Jamie terus menunjuk di mana keberadaan arwah kutukan itu. Namun bukannya terpancing untuk masuk ke dalam kolam, arwah itu malah melemparkan barang-barang ke arah Jamie. Posisi keberadaan arwah itu terus diberitahu Jamie ke teman-temannya. Dan saat Paul melepaskan tembakan ke target yang tidak terlihat, tembakan itu malah mengenai kaki Yara. Paul terus melakukan tembakan hingga mengenai tangan arwah itu. Kemudian setelah mengikuti terus arahan dari Jamie, Kenny berhasil menutup arwah itu menggunakan kain, sehingga Paul dengan mudah menembaknya yang tepat mengenai kepala arwah serta membuatnya jatuh ke dalam air. Saat Jamie ingin keluar dari kolam, kakinya malah ditarik oleh arwah itu. Paul lalu melepaskan tembakan lagi yang tepat mengenai arwah tersebut. Setelah berjuang mati-matian, Jamie akhirnya berhasil keluar dari kolam itu. Tapi karena penasaran, Jamie pergi ke tepi kolam untuk melihat. Di sini Jamie tidak melihat arwah kutukan itu lagi, melainkan kolam air berubah menjadi darah.
Setelah kejadian itu, Paul dan Jamie memutuskan untuk bercocok tanam di rumah. Paul melakukan itu untuk memastikan apakah kutukan itu masih mengejar Jamie. Ketika pulang, Paul melewati jalan perkotaan, yang dimana Paul melihat ada kupu-kupu malam di sana. Ia berpikir kalau kutukan itu sampai kepada dirinya, maka Paul memiliki cara untuk menularkannya. Di akhir film, Paul dan Jamie sedang jalan berdua di komplek perumahan sambil pegangan tangan, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.